بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membacakan kitab Hilyatu Thalibil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid dan disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masuklah kita pada malam ini Al-Faslus Salisu, fasal yang ketiga. Kalau fasal yang pertama berkaitan dengan adab terhadap diri sendiri, sedangkan fasal yang kedua pertemuan sebelumnya tentang kaifiyatut talaqqi, bagaimana cara mendapatkan ilmu. Dan fasal yang ketiga ini adabut talibi ma'a syaikhihi, adab seorang murid bersama gurunya. Kiranya pembahasan ketiga ini pembahasan yang setiap orang tua, setiap kakek dan nenek memperhatikan dan mengingatkan selalu kepada anak keturunan kita. Karena inilah pesan para ulama-ulama terdahulu, seperti pesannya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menyebutkan, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu. Dulu para orang tua tidak membolehkan anaknya belajar keluar rumah sebelum anak itu benar-benar memiliki adab. Sehingga ketika anak itu nanti belajar, bapak dan ibu gurunya, ustaz dan ustazahnya tidak habis masa lagi, tidak habis waktu untuk mengurusi adab anak kita. Dia tinggal menambah ilmu yang di rumah kita tidak sempat mengajarkannya. Tapi sayang sekali, 1000 kali sayang, sebahagian orang tua melalaikan masalah ini sehingga di sekolah guru-guru anak kita direpotkan karena akhlak dan adab anak kita. Ini terbalik. Seharusnya bab adab itu sudah tidak lagi dibahas di sekolah, di rumah kita sudah selesai. Di sekolah, di lembaga pendidikan anak kita tinggal informasi yang tidak didapatkan di rumah. Maka salah konseplah orang tua yang menganggap segala-gala perubahan anaknya itu di lembaga pendidikan, bukan di rumah. Ini sangat salah konsep yang diajarkan oleh para ulama kita dahulu. Sangat bertolak belakang dengan konsep yang diajarkan oleh para ulama kita dahulu. Karena mereka tidak mengizinkan anak-anaknya keluar belajar sebelum benar-benar anak tersebut memiliki adab. Termasuk adabnya adalah seorang anak itu kepada gurunya. Karena ini nanti akan menjadi penentu berkah atau tidak berkahnya ilmu anak kita. Maka dari rumah setiap kali berangkat belajar kita ingatkan tentang adab, dan insyaallah di sini Syekh nanti menjelaskan secara detail. Sebelumnya sedang jemaah sekalian, ayat yang dibacakan imam kita tadi ini ayat satu metodologi pendidikan. Ayat, dan ini termasuk karakter Al-Quran, karakter yang seimbang, menceritakan kisah seram dan juga menceritakan kisah menyenangkan. Kalau dalam rukun ibadah ada yang namanya al-khauf war roja, ada rasa takut dan rasa harap. Di rakaat pertama imam kita menceritakan tentang, membacakan ayat tentang cerita orang yang dihukum. Dimulai, inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum, pohon ta'amul asim, itu disediakan makanan bagi orang yang berbuat dosa di dunia. Bukan tempe makanannya, pohon. Inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun, bagai tembaga yang mendidih
menggelora di dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air panas. Lalu diperintahkan khudhuhu, ambil orang itu, fa'tiluh, seret, ila sawa'il jahim, sampai berada di tengah neraka. Thumma subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, lalu tuangkanlah di atas kepalanya dari air yang mendidih itu. Ini siksaan orang dalam neraka. Zuq, rasakanlah. Kalimat zuq yang dibacakan oleh imam kita tadi kurang terdengaran. Padahal ini ancaman keras. Zuq, rasakan olehmu, kepada orang-orang yang durhaka di dunia, mereka-mereka yang pelaku dosa. Lalu disebutkan Dzuq innaka antal azizul karim. Kemudian inna hadza lakuntum bi, kemudian bagian akhirnya ini adalah balasan bagi mereka yang meragukan tentang akhirat, mereka yang meragukan tentang syariat, mereka yang menolak syariat Islam, tidak menjadikannya landasan hidup. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman-hukuman yang di sini menjadi rasa takut kepada kita untuk berbuat dosa, lalu dibarengi dengan kabar gembira. Mereka-mereka yang bertakwa diberikan pakaian indah, kemudian diberikan pasangan hidup, lalu diberikan apa lagi? Fakihah, buah-buahan makanan. Inilah konsep Al-Quran. Manhaj Al-Quran itu stabil dia. Dia tidak mereng kanan, tidak mereng ke kiri, tengah. Kalau orang hanya mengambil sisi rasa takut, ini berbahaya. Takut, akhirnya bisa jatuh kalau satu pemahaman namanya khawarij. Karena takutnya terhadap ancaman sehingga semua dianggap berbahaya, atau sebaliknya merasa remeh, merasa enteng, bermudah-mudah. Inilah bisa masuk satu paham namanya al-murji'ah. Terlalu banyak harapnya, tidak punya rasa takut. Allah itu Maha Pengampun, sebanyak apapun dosa kita Allah akan ampuni, buat dosa saja terus. Ini namanya murji'ah. Harus digabungkan dua-dua, dan itu manhajnya Al-Quran, metodologi Al-Quran. Gabung dua-dua ini. Rasa takut harus ada pada diri kita, dan juga rasa harap terhadap ampunan Allah, harap terhadap pahala, harap terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibacakan oleh imam kita tadi. Mudah-mudahan bisa kita jadikan juga metodologi dalam pendidikan kita. Ada apresiasi bagi murid-murid yang bagus adabnya, dan ada hukuman bagi murid-murid yang tidak memiliki adab. Bisa juga kita praktekkan di rumah kita. Kalau dalam kitab-kitab para ulama disebut dengan at-targhibu wat-tarhib. Sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk al-faslus salisu, fasal yang ketiga, adabut talibi ma'a syaikhihi, adab seorang murid kepada gurunya, yaitu ri'ayatu hurmatis syaikh, menjaga kehormatan seorang guru. Ini adab yang mesti dimiliki oleh setiap murid, setiap anak-anak kita tanamkan. Bagaimana detailnya? Wa qaulu syekh, dan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid, bima annal ilma la yu'khadhu ibtida'an minal kutubi, disebabkan karena ilmu itu tidak langsung diambil dari kitab, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Siapa yang otodidak saja belajarnya, tidak berguru, hanya mengandalkan buku bacaan, fa khata'uhu aktsaru min sawabihi, kekeliruan lebih banyak didapatkan daripada kebenarannya. Termasuk dalam kitab ini, sedang jemaah sekalian, setelah kita baca-baca, banyak sekali baris-baris yang tidak sesuai, banyak sekali baris yang bertentangan, mungkin karena cetakan dan seterusnya. Maka perlu ketika kita membacanya, kita talqinkan, kita pendengarkan kepada seorang guru. Setelah kita baca-baca, banyak baris-baris yang seharusnya baris atas dibuat menjadi baris bawah. Nanti akan kita temukan contohnya. Maka hendaknya seorang murid, karena dari awal, semenjak awal dia
tidak langsung belajar dari kitab, dia dari guru, maka perlu dia memiliki adab. Bal la budda min syaikhin tutqinu alaihi mafatihat talabi. Bahkan mesti dari seorang guru yang engkau yakini kemampuannya dalam memberikan kunci-kunci ilmu. Lita'mana minal isari wazzalali. Yang demikian itu tujuan agar tidak jatuh pada ketergelinciran. Fa'alaika idzan, maka karena itu bitahalli biriayati hurmatihi, mestilah kita menjaga kehormatan sang guru tersebut. Fa inna dzalika unwanun najahi wal falah, karena itu adalah tanda kesuksesan dan keberuntungan seseorang. Wat tahsili wat taufiq, dan tanda alamat keberhasilan anak didik tersebut. Falyakun syaikhuka mahalla ijlalin minka wa ikramin wa takdirin wa talattufin. Maka jadikanlah guru tempat untuk memuliakan, tempat untuk memberikan penghargaan dan berlemah lembut darinya. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mensyarah perkataan beliau ini dengan mengatakan, beliau di sini banyak membuat contoh, yang contoh ini mungkin terjadi di masa beliau agar juga nanti tidak sampai terjadi di masa kita. Wa idza kana at-talibu yamurru bi syaikhihi wa la yusallimu alaihi fa hal hadha minal adab. Beliau sebutkan, seandainya ada seorang murid berjalan di hadapan gurunya lalu dia tidak mengucapkan assalamualaikum, apakah ini masuk bahagian daripada adab? Al-jawab annahu, apakah ini termasuk murid yang beradab? Al-jawabu annahu laisa minal adabi. Murid seperti ini murid yang tidak memiliki adab. Begitu gurunya lewat lalu dia biasa saja, tidak mengucapkan salam, maka dalam pandangan para ulama ini tidak termasuk seorang murid yang beradab. Fa idza hada syaikhahu marra sahab wa ajila liyudrika. Kalau seandainya dia bertemu bersejajaran dengan gurunya lalu dia pergi bergegas, dia tidak ucapkan salam, ini sesungguhnya bahagian yang perlu kita ingatkan kepada anak cucu kita, karena anak cucu kita akan selalu berhadapan dengan gurunya. Berikan peringatan dari setiap kali berangkat ke sekolah. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan kisah beliau di masa kecil, masa beliau belajar. Dan alhamdulillah kami sempat sampai ke rumah beliau, tempat beliau belajar dulu. Sangat-sangat sederhana sekali, tidak ada listrik, sangat sederhana, dan dari tempat itu beliau menjadi seorang ulama besar di abad ini. Beliau sebutkan kisah beliau, wa nahnu nazkuru indama kunna talabatan. Ketika kami masih menjadi santri dulu, kata beliau, idza ra'aina syekhana min ba'idin naqifu wa nusallimu. Kalau kami melihat guru, melihat syekh dari jauh, kami enggak berani berjalan. Kami berdiri dulu sampai dekat, nanti beliau baru kami ucapkan assalamualaikum. Begitulah adabnya ulama dulu. Famasalan, beliau sebutkan contoh lagi, idza kana inda dukhulil masjidi numakkinuhu minad dukhuli qablana. Kalau kami melihat guru syekh kami itu masuk ke masjid, kami tidak berani masuk duluan. Kami persilahkan dulu syekh masuk, barulah kami masuk. InsyaAllah kalau kita bisa ini tanamkan ke anak-anak cucu kita, luar biasa. Dan keberkahan ilmu itu. Ada malah sebahagian murid, begitu dilihat gurunya, coy, bukan assalamualaikum. Ini perlu perhatian kita sidang jemaah sekalian. Dari rumah, jangan kita harapkan dari lembaga pendidikan. Walaupun nanti di sana ada kurikulum masalah adab, kalau sekarang disebut dengan pendidikan karakter, itu jauh ulama kita sudah praktekkan sebelum adanya kurikulum pendidikan karakter itu. Kemudian kata beliau, wa ana la uridu min tullabi an yaqifu li wa adkhulu ma qablahum. Kata beliau, walaupun secara pribadi saya tidak menginginkan hal seperti itu harus dihormati, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Fa ana asmahu bihi, saya persilahkan murid-murid saya untuk masuk lebih dahulu. In kana haqqan li, meskipun sebagai seorang guru adab murid itu berhak untuk saya dapatkan.
Lakin uridu ifsya'as salami alladhi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud di sini kata beliau, bagaimana kita mengajarkan kepada murid-murid anak-anak kita agar membiasakan ucapan assalamualaikum. Mungkin kalau di masa-masa bapak kita di samping sebelah kanan saya, kalau lewat gurunya dulu lagi naik sepeda, mungkin turun dari sepeda, kita dengar begitu bagaimana adab orang-orang dulu. Ini adalah kanzun, ini bendahara yang harus kita angkat lagi, kita ingatkan. Karena kecenderungan anak-anak muda sekarang ini, di zaman ini, seakan-akan hormat ke guru itu nggak perlu lagi, dan dia tidak berkait dengan keberkahan ilmunya. Ini perlu kita ingatkan, berkait keberkahan ilmu. Berkah itu apa artinya? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Dikatakan ilmu orang itu berkah, semakin dia berilmu semakin bertambah kebaikannya. Bukan sekedar maklumat banyak dia hafal Quran, hafal hadis, fikih dia kuasai, Masya Allah semua dia kuasai, tapi hormatnya dengan guru jauh. Parah lagi, ada sebahagian murid semakin banyak ilmunya semakin berubah akhlaknya kepada orang tuanya. Ini parah lagi. Dulunya hormat sekali dia dengan bapaknya ibunya, begitu sudah aktif pengajian dia hardik bapak ibunya. Lewat santai saja dia di hadapan bapak ibunya. Ini akan disebutkan juga oleh Syekh nanti dalam syarah ini. Wa qad a'jabani ahadul ikhwah faqad kana la yamurru bi ahadin minat talabah walau kana ba'idan illa wa yusallimu alaihi wa hadha tayyibun. Beliau sebutkan salah satu murid beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya sangat kagum dengan seorang ikhwah. Beliau ini tidak akan melewati seseorang pun kecuali, walaupun jauh kata beliau, kecuali dia akan ucapkan salam kepada orang itu. Assalamualaikum. Dia ucapkan. Ini luar biasa. Wa hadza thayyibun, ini contoh yang baik. Fayambaghi li talibil ilmi wala siyama ma'a aqranihi an yakuna ala ahsanil adab. Mestilah bagi seorang yang penuntut ilmu agama, terlebih-lebih sesama mereka hendaknya menggunakan adab yang mulia ini. Kemudian penulis kitab melanjutkan, khudh bimajami'il adabi ma'a syaikhika fi julusika ma'ahu. Ini juga kita ingatkan anak cucu kita, sedang jemaah sekalian. Kata penulis kitab, ambillah semua adab-adab bersama syaikhika gurumu fi julusika ma'ahu, di saat duduk bersamanya. Ada nanti adab ketika duduk. Hada sahihun, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini adalah sahih. Ijlis jilsatal muta'addib. Kita ajarkan anak cucu kita, duduklah di hadapan gurunya dengan model duduk orang yang beradab. Fala tamudda rijlaika baina yadayhi. Jangan luruskan kedua kakimu di hadapan guru. Kalau ada nanti murid malah diangkat kakinya di atas meja. Kita ingatkan anak kita, cucu kita, anak saudara-saudari kita. Li'anna hadza su'u adabin. Karena ketika kita luruskan kaki di depan guru, ini ada contoh adab yang jelek. Su'u adab. Wala tajlis muttaki'an, fa hadza su'u adab. Juga beliau sebutkan termasuk model adab yang buruk itu duduk dengan muttaki'an. Duduk kayak orang preman begitu. Fahada su'u adab, ini juga termasuk adab yang tercela. La siyama fi makani talabi, terlebih-lebih lagi di tempat itu bukan saja tempat biasa, tempat sedang belajar. Amma idza kunta fi makanin akhar fa innal amra ahwanu. Adapun di tempat yang bukan di saat belajar mungkin lebih ringan, kata beliau. Wa kadzalika, termasuk juga la tatahaddas ila syekhika wa ka'annama tatahaddasu ma'a qarinika. Begitu juga kita ingatkan kepada anak cucu kita ketika bicara dengan gurunya tidak sama berbicara dengan teman-temannya. Ada adab. Bal tahaddas ilaihi tahaddusal ibni ila abihi biihtiramin wa tawadu'in. Namun berbicaralah dengan guru tersebut seperti pembicaraan seorang anak kepada ayah bundanya dengan penuh hormat dan tawadhu.
Bagaimana seorang anak bicara dengan bapaknya, dengan ibunya. Mestinya anak kita juga kita ajarkan begitu di sekolah. Jangan sebaliknya di sekolah kita jadikan bengkel untuk anak-anak kita. Maka sekali lagi sidang jemaah sekalian, kekeliruan ketika seorang bapak, seorang ibu menjadikan perubahan kebaikan anaknya itu ada di sebuah lembaga, di sekolah dan seterusnya. Ini kekeliruan. Perbaikan adab akhlak anak kita itu awali di rumah. Di sekolah gurunya sudah tinggal mengisi ilmu yang lain, tidak repot lagi dengan permasalahan adab. Wa qauluhu wa husnis su'ali wal istima'. Dan juga kata penulis kitab termasuk adab adalah hendaknya ketika bertanya kita bertanya dengan cara yang baik dan mendengar dengan pendengaran yang baik. Idza sa'ala yas'alu bihudu'in wa rifqin. Kita ajarkan juga anak cucu kita kalau bertanya dengan gurunya pertanyaan yang lembut, hudu, tenang. Wa ba'duhum 'inda su'al yaqulu, sebahagian malah ada kalimat yang bagus. Ini kalau dia orang di Arab biasanya sebelum bertanya dia sebutkan dulu doa ini kepada gurunya. Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah berikan kebaikan kepadamu Syekh. Bagaimana menurutmu hukumnya ini dan ini? Ini kita akui. Kalau dalam hal ini orang Arab selalu praktekkan kalau bertanya. Kalau kita kan jarang. Langsung muridnya bertanya kepada guru, Pak. Kalau orang Arab itu biasanya tidak. Dimulai dengan doa dulu untuk gurunya. Semoga Allah berikan engkau, semoga Allah menjagamu Syekh. Bagaimana menurutmu ini dan ini. Ini juga kita bisa ingatkan anak keturunan kita. Wa husnul istima'i muhimmun bihaitsu yakunu qalbuka wa qalibuka muttajihan ila muhaddisika wa muallimika. Pendengaran istima' beda dengan istama'a, beda artinya dengan sami'a. Kalau sami'a itu sekedar mendengar tapi tidak perhatikan. Seperti kita sekarang mendengar suara kendaraan. Itu sami'a. Sedangkan istama'a, dia di samping mendengar ada nilai plus betul-betul perhatian. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka perhatikan, bukan dengar. Kalau fasma'u dengar saja, tidak perhatian, sekedar lewat. Yang diperintahkan istima'. Kita ingatkan sebelum anak kita berangkat sekolah pagi-pagi, kita ingatkan, jadilah mustami'. Jadilah orang yang mendengar, bukan sami', orang yang mendengar saja, tapi jadikan orang mendengar, perhatikan apa yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Dan kita bisa uji nanti apa yang didapat selama 1 hari diajarkan itu. Bisa saja yang didapat tidak baik. Dan kita nggak pernah bertanya di rumah apa yang diajarkan. Akhirnya tertanamlah satu pemahaman pada anak kita. Kalau di SD selama 6 tahun tidak pernah kita koreksi, tidak pernah kita tanya, 6 tahun itu dia tertanam dalam pikirannya. Begitu masuk SMP kita mau perbaiki dengan jangka waktu 3 tahun, tidak mudah. Tidak mudah. 6 tahun sudah tertanam pemikirannya, lalu kita ingin balikkan pemikiran itu menjadi kembali benar selama 3 tahun, tidak. Pemikiran butuh waktu yang sama untuk memperbaikinya. Ini perhatian orang tua ketika anak-anak sekolah. Sidang jemaah sekalian, beberapa tahun yang lalu kita digemparkan oleh satu pemahaman Millata Abraham. Millata Abraham. Dan itu mengenai anak-anak mahasiswa yang notabene mahasiswa ini sebahagian orang tuanya orang berpendidikan. Ada orang tuanya malah tenaga pengajar. Kenapa bisa masuk pemahaman ini kepada anaknya? Setelah ditelusuri, ada di antara penyebabnya itu memang orang tuanya tidak perhatian terhadap pendidikan anaknya, apa yang dipelajari selama di sekolah, dalam hari ini, besok dan seterusnya. Yang dipenuhi oleh orang tuanya hanya sekedar kebutuhan jasadnya, beli laptop, beli Honda, dipenuhi. Tapi ternyata anak tidak sekedar
kebutuhannya itu saja, dia perlu juga perhatian. Bahkan terkadang sebagian anak, dia rindu dengan pelukan orang tuanya. Orang tua tidak pernah berikan. Yang diberikan yang materi. Padahal sentuhan kulit itu sangat besar sekali pengaruh pada anak. Bapak disentuh kulit anaknya, ibu disentuh kulit anaknya. Bahkan dari beberapa pasien konselor ketika konsultasi itu anaknya batat. Anaknya batat sekali, tidak banyak obatnya dikasih. Tidak ada ancaman, hanya terapi pelukan. Ketika dipeluk anak itu, dalam pelukannya bapak ibunya nggak ngomong, pelukan saja beberapa menit, lalu disampaikan isi hatinya ke anak itu melalui pembacaan hati saja. Dia nggak ngomong. Misalkan kemarin anak ini melawan gurunya di sekolah, dipeluk anak itu. Nah, hari ini jangan lagi melawan guru. Tidak disampaikan melalui lidah, tapi dari hati. Ternyata sentuhan kulit dan disampaikan dari hati, minal qalbi ilal qalbi. Kalau penyampaian itu dari hati, masuknya ke hati, anak itu berubah total. Ini orang tua sebahagian tidak begitu, materi saja, materi diberikan, dia nggak sadar. Ternyata anak ini bukan itu yang dibutuhkan sekarang. Dia ingin didengar keluhannya, dia ingin disentuh kulitnya, dia ingin diajak musyawarah. Dan itu nggak didapat di rumah. Dapatnya di mana? Dapatnya di tempat sabu-sabu. Jadilah anak seperti itu. Maka sidang jemaah sekalian, setiap kali anak kita pulang sekolah, kalau dia tidak boarding school, kalau dia tidak menginap di tempat itu, tidak mondok di pesantren, selalu kita awasi. Setiap kali pulang sekolah kita tanya apa yang diajarkan tadi. Kalau ada yang kira-kira keliru, perlu kita luruskan hari itu juga. Tidak boleh sampai tertanam nanti di pikirannya, sehingga kalau sudah tertanam di pikirannya, kita tanya satu saat, dia akan bandingkan kita dengan gurunya. Ini kalau ada anak atau cucu kita di rumah, kita ajarkan sifat solat Nabi, sifat wudhu Nabi, bagaimana solat Nabi, bagaimana solat wudhu Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, Abi, kata ibu guru saya enggak begitu. Kalau ada kalimat seperti ini datang dari anak kita, maka takbir kita 4 kali. Apa maksudnya itu? Solat jenazah. Solat jenazah 4 kali takbirnya, enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Artinya apa di sini? Berarti anak kita lebih percaya kepada gurunya daripada kita sebagai orang tua yang telah mengandungnya, telah melahirkannya dan dari kecil mendidik dia. Dia lebih percaya ucapan gurunya daripada kita sebagai orang tuanya. Berarti ada masalah lagi, selama ini komunikasi kita dengan anak ada masalah. Kalau ada anak membandingkan bahasa kita, ucapan kita dengan gurunya, dan dia lebih memilih pendapat gurunya daripada kita, nah, berarti ada masalah di rumah ini. Sedih kita, harus sedih. Seharusnya dia lebih percaya kepada orang tuanya daripada orang lain. Dan jangan sampai Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah sekalian, anak kita lebih mempercayai orang lain daripada kita sebagai orang tuanya. Karena itu komunikasi selalu, interaksi. Dan ada nanti satu saat insyaallah kita akan sampaikan juga fanut ta'amul, seni interaksi dengan orang lain. Dan yang paling penting seni interaksi antara bapak dan anak. Anak dan bapak tidak seperti bos dan anak buah. Tidak seperti raja, diktator. Tidak. Dia ada kalanya posisinya anak, ada kalanya posisinya teman. Ada kalanya posisinya sebagai teman, sebagai sahabat berkarir, dan seterusnya. Ada seni interaksi, fanut ta'amul dalam bahasa Arabnya. Dan ini sangat dibutuhkan. Karena ketika anak-anak muda, ketika dia curhat, itu kebanyakan yang bermasalah itu karena komunikasi nggak nyambung di rumah antara bapak dan anak. Anaknya satu lembah, bapaknya satu lembah, nggak nyambung. Bahkan ada anak-anak dia trauma masuk ke rumah. Kalau sudah masuk giliran pulang ke rumah, dia takut. Begitu giliran keluar rumah, sekolah pagi, dia senang, gembira. Pulang ke rumah, takut. Kenapa? Ada macan tidur di sana.
sedang kelaparan. Ini berbahaya sekali sedang jemaah sekalian, karena akan membuat anak itu tidak nyaman di rumah dan dia lebih nyaman di luar rumah. Dikhawatirkan dia bertemu dengan lingkungan yang merusak dirinya. Kalau sudah rusak, kita juga yang akan menjadi kerepotan. Berikutnya sedang jemaah sekalian, dilanjutkan oleh penulis, wa husnul adabi fi tasaffuhil kitabi amamahu wa ma'al kitab. Termasuk juga adab disebutkan ketika berada di depan gurunya di saat membuka lembaran kitab. Ketika dibuka lembaran kitab, sampai di situ diperhatikan. Apa yang dimaksud? Ketika membuka kitab, jangan sampai suara lembaran kitab ini mengganggu konsentrasi guru. Sampai di situ diperhatikan. Bagaimana cara membuka kitab? Satu. Yang kedua disebutkan, agar kitab anak-anak kita tidak cepat yatamazzaq, rusak. Sampai di situ diajarkan oleh orang tua di zaman itu, di zaman kejayaan Islam. Kalau duduk di depan guru dan membuka kitab, hati-hati membukanya. Jangan sampai suara kresek-kresek kitab ini mengganggu konsentrasi guru dalam mengajar. Indah sekali kalau anak-anak kita seperti itu semua. Maka yakinlah kita, hakul yakin, para guru akan dia nikmati dalam mendidik anak-anak kita. Tapi kalau tidak ada adab ini kita ajarkan kepada anak-anak kita, begitu masuk jam mengajar, guru sudah trauma duluan. Masuk mengajar, guru trauma. Sehingga tidak bisa kita salahkan ada sebahagian guru, yang penting sudah selesai, jamnya sudah mau masuk ilmu kepada anak kita atau tidak, dia nggak pikirkan lagi. Ini besar pengaruh dari sisi kita sendiri. Bagaimana kita membuat guru itu nyaman mengajar anak kita? Tentu kita didik anak kita dengan adab. Kemudian disebutkan watarkit tatawuli wal mumarati amamahu. Ini pun luar biasa. Adab yang mesti kita ajarkan, hendaknya seorang murid itu tidak banyak-banyak ngomong kalau seandainya gurunya tidak suka. Dan juga tidak banyak mujadalah, berdebat dengan gurunya. Tatawul, panjang-panjang ngomong. Panjang ini disebutkan tidak bisa, dia bisa hanya melalui perasaan, ini sudah panjang atau belum. Kalau kita lihat orang sudah bosan mendengarkannya, mengerti kita. Bagi khatib misalkan, khatib Jumat, kalau sudah 1 jam khutbahnya dan sudah banyak orang berdehem-dehem, tidak usah lagi paksa tambah 1,5 jam lagi, nggak nyambung lagi itu. Dan memang khutbah pun sunnahnya itu nggak panjang. Min fiqhi syakhs, termasuk fikihnya seorang khatib, khutbahnya pendek, solatnya panjang. Tidak sebaliknya, khutbahnya panjang, solatnya pendek. Kalau sudah 1 jam, kita bicara terus nggak konsen lagi itu. Padahal tujuan agar orang yang datang seminggu sekali itu bisa mendapatkan manfaat. Kalau sudah tidak konsen, tidak ada manfaat lagi didapatkan. Nah, begitu juga kita ajarkan kepada anak murid kita, guru-guru, anak-anak kita, anak cucu kita, ketika menyampaikan pendapatnya kepada gurunya, hendaknya tidak memperpanjang-panjang yang membuat guru itu bosan, apalagi sampai mujadalah, dia debat di situ. Di debat, idza sa'ala sa'ilun fa ajaba syekh qala sa'il wa idza kana kadza wa kadza. Ini contohnya disebutkan oleh pensyarah, kalau gurunya mengatakan A lalu dibantah lagi, ini bagaimana kalau begini? Dijawab oleh gurunya, bagaimana kalau begini? Ini termasuk contoh yang tatawul dan mumarat. Dia mendebat sesuatu yang semestinya dia tidak lakukan itu. Dan ini agak panjang sedikit, insyaallah kita tutup dengan sedikit satu lagi ini. Wa adamu taqaddumi alaihi bi kalamin aw masyirin. Dan juga termasuk adab seorang murid kepada gurunya, dia tidak mendahului guru itu dalam bicara dan dalam berjalan. Ini contoh langsung disebutkan oleh pensyarah kitab. Seandainya guru itu keluar dari masjid, kemudian si murid punya sendal di sebelah kanan syekh. Sendal muridnya itu sebelah kanan, sementara muridnya dari sebelah kiri syekh berjalan.
Lalu murid ini langsung maju ke depan, diambil sendal sebelah kanan tadi. Ini termasuk adab yang buruk. Termasuk adab yang buruk. Tidak boleh disebutkan seorang murid itu langsung berjalan di hadapan gurunya lalu mengambil sendal yang ada sebelah kanannya. Begitu tingginya adab ulama-ulama kita dulu. Bagaimana dengan sekarang? Bagaimana ini bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita? Berjalan, Masya Allah. Kenapa disebutkan ini termasuk adab yang buruk? Wa'i'aqatu lisayri syekh. Ini termasuk mengganggu jalannya guru itu. Ka'annahu yaqul li syekhihi, seakan-akan dia mengatakan kepada gurunya, intazir hatta a'burahu. Tunggu Syekh, tunggu saya mau lewat dulu. Seakan-akan dia begitu mengatakan. Itulah perhatian para ulama kita dahulu. Bagaimana sampai tingkat berjalan pun. Dan disamakan guru itu dengan orang tua. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika melihat seorang laki-laki berjalan dengan orang tua, dia tanya, Bapak kamu ini? Kalau jawab iya, jangan jalan di depannya. Jangan duduk sebelum dia duduk. Jangan berdiri sebelum dia berdiri. Dalam pandangan Abu Hurairah, anak itu termasuk durhaka kalau dia berani berjalan di hadapan bapaknya. Kalau dia berani duduk sebelum bapaknya duduk. Dia berani berdiri sebelum bapaknya berdiri. Begitulah penghormatan yang diberikan oleh para ulama dahulu kepada orang tua dan kepada guru-guru mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita anak keturunan, murid-murid yang mengikuti jejak-jejak para ulama kita dahulu dalam memperhatikan masalah adab ini. Insyaallah bahagian ini akan kita lanjutkan lagi karena masih panjang di pasal ketiga ini. Sebelum kita tutup, barangkali masih ada waktu untuk bisa kita sempurnakan kepada para jamaah. Kita persilakan. Saya ada waktu 7 menit lagi. Kena depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebut aja sini bukan Ustadz, kenal sahabat saya juga. Syekh saya panggil ya. Jadi ini saya ada satu saya tanya, dua malah. Satu masalah perbuatan, satu lagi masalah percakapan. Masalah juga di sini termasuk akhlak juga mungkin. Kalau memang salah itu bisa saya kasih tahu. Di sini saya pernah juga ketemu itu orang Arab Saudi, yang satu lebih tua, satu lagi lebih muda. Dia memberikan surat, kalau nggak salah itu pakai tangan kiri. Nah, di sini saya juga mau tanya, apakah itu memang tangan kiri di segi Islam tidak apa-apa, atau di segi adat istiadat tidak boleh? Nah, satu lagi masalah percakapan tadi ini mati. Jadi juga itu apakah itu memang, tapi itu jelas saya itu memang firmannya mati. Tapi dari segi adat kita itu mati itu tidak boleh sebut. Maka yang lebih bagus adalah meninggal. Kalau kita hitung-hitung Quran nggak ada yang lebih bagus daripada yang lain, nggak ada. Tapi kita agak rasanya risih kalau mengatakan mati. Malah lebih bagus kita mengatakan meninggal. Mohon penjelasan dari Syekh. Luar biasa, ini Syekh ini. Beliau jauh-jauh dari Birun ke sini, luar biasa. Baru kapan sampai sini, Pak? Luar biasa. Pahala lebih banyak beliau yang dari Birun ke sini daripada kita yang dari Banda Aceh. Karena setiap langkah itu akan jadi saksi nanti. Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-adatu muhakkamatun. Adat, kebiasaan itu bisa menjadi standar hukum. Al-adatu muhakkamatun. Adat, kebiasaan itu bisa menjadi standar hukum. Contoh begini. Seorang ingin membangun rumah, lalu dia panggil tukang. Tidak ada kesepakatan harga, langsung selesai. Alhamdulillah 1 bulan atau 3 bulan selesai rumah. Begitu selesai rumah, kata tukang, ini ongkosnya 100 juta. Kata pemilik rumah, tidak, ini 50 juta. Terjadi pertengkaran. Masuklah ke mahkamah syariah, bertemu dengan guru kita Tengku Jamil, misal di mahkamah syariah. Tidak ada keputusan, tidak ada bukti, tanda tangan, tidak ada
nggak ada alat lain kecuali hanya saling percaya dulu. Apa yang jadi standar hukum di situ? Standar hukumnya adalah dengan tipe rumah yang ada, kebiasaannya berapa ongkos tukang di kampung itu. Kalau seandainya standar di kampung itu 100 juta, maka yang diambil hukum adalah perkataan tukang. Kalau standar kebiasaan di kampung itu 50 juta, maka diambil hukum diputuskan dengan perkataan pemilik rumah. Inilah namanya al-adatu muhakkamatun. Adat itu menjadi penegak hukum. Kaitan dengan pertanyaan tadi, kalau seandainya memberikan dengan tangan kiri di sebuah daerah itu, ini mengurangi adab, maka tidak layak untuk kita lakukan dengan tangan kiri. Bagi orang Arab, itu adatnya enggak masalah. Dipegang kepalanya, bapaknya enggak masalah. Itu adat di sana. Tapi kalau kita di Aceh pegang kepala, siap-siap. Selesai urusan, nanti panjang ceritanya. Itu disesuaikan dengan daerah. Begitu juga kalimat mati. Dalam Al-Quran benar, mata. Orang Arab juga ketika membahas masalah faraid, halaka halikun, idza halaka halikun wa taraka ibnahu wa zaujatahu dan seterusnya. Kalau kita artikan halaka di sini artinya tewas binasa. Apabila binasa seseorang, kita artikan terlalu kasar ya. Bagaimana kalau kita terjemahkan apabila meninggal seseorang? Beda penggunaan bahasa, tapi maksud sama. Kalau dalam bahasa Arabnya idza halaka halikun wa taraka, kalau seseorang kita terjemahkan dengan halaka tadi, seseorang binasa, dia meninggalkan anak, istri, saudara-saudari dan seterusnya. Berapakah bahagian masing-masing faraidnya? Tapi kalimat halaka disebut biasanya. Kalau kita terjemahkan dengan mampus, tewas, kasar sekali bahasanya. Gunakanlah apabila meninggal seseorang. Termasuk juga kalimat anta. Anta itu bahasa Al-Quran. Innaka antal azizul hakim. Kalau kita artikan anta, engkau. Kita mau terjemahkan anta itu untuk bapak kita, engkau. Kayaknya agak berat. Walaupun itu bahasa Al-Quran, tapi penggunaan terjemahannya itu anda, bapak, dan seterusnya. Ada contoh lain terjemahan yang ini juga pernah dulu kita koreksi ketika ada satu perkataan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, barang siapa berzikir dengan tangan kiri, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Zikir subhanallah. Siapa yang zikir kiri dan kanan, dia telah menggabungkan kebatilan dan kebenaran. Siapa yang berzikir dengan tangan kanan, dia telah sesuai dengan sunnah. Ini kalimat tadi itu. Siapa yang berzikir dengan tangan kiri, maka dia bermaksiat kepada Rasulullah. Sepertinya terjemahan terlalu ekstrim. Coba sedikit saja ganti. Siapa yang berzikir dengan tangan kiri tidak sesuai sunnah. Lebih halus kan? Contoh lain begini. Contoh lain, penduduk kampung ini setengahnya bodoh. Penduduk kampung ini setengahnya pintar. Sama atau beda? Penduduk kampung ini setengahnya bodoh, penduduk kampung ini setengahnya pintar. Sama atau beda? Sama. Tapi mana lebih enak didengar? Ya. Setengahnya pintar, artinya setengahnya kan bodoh juga. Tapi itulah penggunaan bahasa. Jadi kadang-kadang kalau dalam penjelasan tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Basirah itu ada 3. Ilmu apa yang akan kita sampaikan, ilmu terhadap siapa yang kita hadapi, lalu ilmu yang ketiga adalah cara menyampaikan. Bisa saja kebenaran itu ditolak oleh orang bukan karena kebenarannya, tapi cara kita menyampaikan tidak mengkenang di hati pendengarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita faqih dalam urusan ini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.